Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohiwanto, NDH51. Kali ini saya akan menyampaikan tugas individu analisis isu. Nah, yang pertama identifikasi isu. Mengidentifikasi permasalahan di lingkungan unit kerja yang menghambat smart governance. Yang pertama ada absensi masih manual pada pelaksanaan proyek pekerjaan. Yang kedua, belum adanya aplikasi monitoring berbasis website. Yang ketiga, data proyek belum terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian kita mengidentifikasi isu yang keterkaitannya dengan smart government. Yang pertama, kehadiran pegawai proyek masih dicatat secara manual yang rawan manipulasi dan sulit dipantau secara real time. Sedangkan smart government menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kemudian yang kedua, monitoring progres proyek masih mengandalkan laporan manual, sulit dipantau secara real time dan tidak adanya dashboard transparan. Smart government menekankan penggunaan teknologi digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian yang ketiga, inventaris hasil proyek, dalam hal ini aset, dokumen, dan laporan masih belum terdigitalisasi, sehingga rawan tercecer, lambat dicatat, dan tidak terhubung dengan sistem BMN. Smart government mengedepankan pengelolaan aset publik secara transparan dan berkelanjutan. Faktanya bahwa memang aplikasi absensi pelaksanaan masih manual ya, sehingga berdampak pada kedisiplinan kinerja menurun, data kehadiran tidak akurat, dan resiko manipulasi laporan absensi. Kemudian fakta yang kedua, belum adanya aplikasi monitoring progres pekerjaan. Dampaknya pengawasan lemah, akuntabilitas rendah, dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Dan fakta yang ketiga, belum adanya aplikasi inventarisasi proyek. Nah, dampaknya risiko kehilangan data proyek, aset negara tidak tercatat dengan baik, dan keterbatasan transparansi. Dari matrik penilaian kualitas isu dengan analisis APKL, didapatlah prioritas yang pertama, yaitu data proyek belum terdokumentasi dengan baik, belum adanya aplikasi inventarisasi proyek pekerjaan di Satker PCSA dengan total nilai 19. Mengapa isu prioritas itu dianggap paling krusial? Karena yang pertama menyangkut aset negara, kemudian yang kedua dasar perencanaan dan pemeliharaan, yang ketiga akuntabilitas dan transparansi, kemudian yang keempat kontinuitas program, dan yang kelima dampak jangka panjang. Inventarisasi proyek pekerjaan yang sudah selesai bukan hanya administrasi, tapi titik kritis yang menentukan apakah hasil pembangunan benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Tanpa inventarisasi yang baik, proyek bisa jadi hanya seremonial selesai tanpa keberlanjutan. Dan ini jelas bertentangan dengan prinsip smart government, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Nah, berikut adalah fishbone diagram. Penyebabnya yang pertama ada dari SDM, kemudian dari manajemen, kemudian ada dari metode atau prosesnya, kemudian penyebab lain juga ada dari teknologi, dan yang terakhir ada material atau data. Nah, rekomendasi solusinya yang pertama pengembangan aplikasi inventaris berbasis web internal Satker PCSA secara mandiri. Yang kedua, penggunaan platform inventarisasi yang sudah ada, dalam hal ini komersil atau yang diperjualbelikan. Yang ketiga, pemanfaatan aplikasi open source atau yang bebas digunakan. Yang keempat, kerjasama dengan konsultan IT eksternal. Dan yang terakhir, penggunaan aplikasi inventarisasi semi digital dengan dashboard sederhana menggunakan Excel dan Power BI atau Google Data Studio. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.